Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara, sahabat GPIB yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, dalam program Night Call edisi 2 Oktober 2025, bersama dengan saya, Pendeta Bendian Kopatinama, yang saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Pamajubata, Pancaroba, Pospelkes, Pasaktiang, Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada malam hari ini, setelah kami sepanjang hari memenuhi panggilan-Mu untuk kami melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami, kini tiba saatnya sebelum kami beristirahat, kami memenuhi panggilan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk kami bukan hanya memahami, tapi juga melakukan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, sahabat GPIB yang dirahmati Allah, pembacaan Alkitab pada malam hari ini adalah dari kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-21, ayat 8 sampai 14. Kitab 2 Samuel, pasal 21, ayat 8 sampai 14, yang mengatakan, lalu raja mengambil Armoni dan Mefiboset, kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, juga kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang melahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon yang menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati di hari-hari pertama musim menuai pada awal musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang. Dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang liar pada malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya selir Saul itu. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka pada hari orang Filistin mengalahkan Saul di Gilboa. Dari sana, ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Tulang-tulang orang-orang yang digantung itu dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela di kuburan Kis ayahnya dan melakukan semua yang diperintahkan raja. Sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan tetapi juga melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Allah, saya yakin sebagian besar di antara kita pernah merasakan bagaimana rasanya ditipu, bagaimana rasanya dibohongi, atau bahkan rasanya dikhianati. Bahkan kalau saya mengajak kita untuk membayangkan wajah orang-orang yang telah menipu kita, mengingat omongan orang-orang yang membohongi kita, mengingat perilaku orang-orang yang mengkhianati kita, pasti akan muncul rasa yang tidak nyaman. Ada rasa amarah, bahkan rasa kalau bisa saya membalas semua yang telah mereka lakukan terhadap saya. Perasaan yang tidak nyaman dan rasanya penuh amarah, menuntut keadilan semacam itu adalah juga perasaan yang dirasakan oleh orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon adalah orang-orang non-Israel. Mereka adalah orang-orang Kanaan yang pada masa pemerintahan Yosua, mereka berhasil untuk mengikat perjanjian dengan orang Israel di hadapan Allah, untuk kemudian mengizinkan orang-orang Gibeon itu tinggal di wilayah orang Israel. Kita dapat membaca kisah itu pada masa pemerintahan Yosua. Tetapi perjanjian yang dijanjikan di hadapan Allah itu ternyata tidak diindahkan oleh Saul.
pada masa pemerintahan Raja Saul, orang-orang Gibeon diikhtiarkan untuk dibunuh dan dibumi hanguskan. Kita dapat membaca hal ini di dalam ayat-ayat awal perikop pembacaan kita dan bacaan Sabda Bina Umat pagi tadi. Apa yang dirasakan oleh orang-orang Gibeon adalah perasaan amarah, telah ditipu dan dikhianati. Dan apa yang dilakukan Saul kepada orang-orang Gibeon dengan upaya untuk membunuh dan membumi hanguskan mereka adalah upaya yang disebut dalam tradisi hukum Taurat sebagai hutang darah. Karena dia telah melanggar perjanjian itu. Dan apa akibatnya? 7 orang keturunan Saul harus kemudian membayar hutang darah itu dengan nyawa mereka. Mereka yang tidak bersalah, mereka yang tidak tahu menahu, mereka yang tidak terlibat secara langsung, kemudian harus menebus hutang darah itu dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Saul. Sahabat GPIB, kita harus berhati-hati membaca teks ini agar kita kemudian tidak membacanya sebagai sebuah legitimasi atau sebagai sebuah izin dari Allah untuk melakukan sebuah pembalasan dendam. Tetapi sejatinya teks ini sedang berbicara tentang resiko atau akibat yang harus ditanggung bagi seseorang yang kemudian melanggar perjanjian kudus yang telah diikat di hadapan Allah. Lalu, apakah kita merasa ini tidak adil? Orang-orang yang tidak bersalah harus membayar hutang dari leluhur yang telah mereka lakukan. Kita dapat memperdebatkan itu, tetapi Ibu Bapak, sadarkah kita bahwa hal itulah yang terjadi dalam kehidupan beriman kita? Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Rasul Paulus mencatat begini, bahwa dia, yaitu Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Lihat, kita adalah orang-orang yang telah melanggar perjanjian dengan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dijatuhi hukuman mati dalam kematian yang kekal karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kemudian kita dapat temukan di dalam kasih karunia Allah melalui kematian Kristus, Allah menyelamatkan kita dan mengikat kita pada sebuah perjanjian yang baru. Yang seorang teolog mengatakan, melalui kematian Kristus yang suci, tidak bersalah, yang kudus itu, kemudian kita dicangkokkan masuk ke dalam relasi cinta kasih Allah Trinitas. Melalui kematian Kristus, kita dimasukkan dalam sebuah perjanjian yang baru, perjanjian yang diikat dengan darah kudus Kristus. Oleh karena itu, belajar dari Saul yang tidak mengindahkan sebuah perjanjian yang kudus, maka marilah kita menghargai betul perjanjian baru yang telah kita ikat bersama dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Jangan anggap itu sepele, jangan anggap itu murahan, jangan kemudian kita memandang sebelah mata perjanjian yang baru itu. Sebab perjanjian itu dibayar dengan harga yang mahal. Ada kurban yang penuh dengan cinta kasih, ingin mati demi kita, menebus segala pelanggaran kita. Sehingga kita dapat kembali masuk dalam relasi cinta kasih Allah Tritunggal. Sahabat GPIB yang dikasihi Allah, kita dapat melihat kemudian bagaimana respons Daud di dalam perikop pembacaan kita. Bagaimana Daud meresponi orang-orang Gibeon yang menuntut keadilan kepadanya. Bagaimana orang-orang Gibeon menuntut pembayaran hutang darah dari Saul yang telah mengkhianati mereka. Respons Daud menarik. Karena kita ingat betul bagaimana Daud memiliki sejarah panjang yang tidak menyenangkan dengan Saul. Bertahun-tahun lamanya, suatu masa yang panjang, Daud menjadi target operasi utama dari Saul. Saul berupaya untuk membunuh Daud yang kalau kita ingat kemudian masalah utamanya hanyalah muncul dari rasa kecemburuan Saul terhadap Daud yang hebat, yang memiliki kemampuan baik dalam berperang dan dipuji-puji oleh orang-orang Israel. Saul begitu cemburu terhadap kemampuan Daud sehingga itu menjadi alasannya untuk membunuh Daud. Tapi dari pengalaman panjang dan buruk yang dialami oleh Daud dengan Saul,
Daud kemudian tetap memilih untuk berlaku adil terhadap keturunan Saul. Kita dapat lihat, Daud tetap memperlakukan seluruh jenazah, bahkan tulang-tulang korban yang harus mati untuk membayar hutang darah dari Saul. Ia memperlakukannya dengan baik dan menempatkannya di tempat yang terhormat. Kita mengingat kembali ada sebuah perbedaan yang muncul ketika Saul mengkhianati perjanjian dengan Allah. Daud tetap mempertahankan perjanjiannya dengan kudus itu di hadapan Allah untuk memelihara Mefiboset, keturunan dari Saul. Perbedaan antara Daud dan Saul, sahabat GPIB, mengingatkan kepada kita bahwa Daud memilih untuk tetap bertahan pada perjanjian dan mengutamakan perdamaian. Dan firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam segala kehangatan dan cinta kasih Allah. Marilah kita berlaku hal yang sama seperti Daud. Memilih untuk kemudian bertahan, memegang perjanjian yang kudus itu, dan kemudian mengutamakan perdamaian di hadapan Allah. Mampukah kita melakukannya? Saya yakin bukanlah hal yang mudah untuk kemudian kita melakukan perdamaian dengan luka-luka pahit yang pernah kita rasakan. Saya yakin bukan hal yang mudah untuk mengampuni orang-orang yang telah berlaku jahat, mengkhianati kita dan menimbulkan luka-luka yang dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita mengizinkan Allah untuk bekerja sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Sehingga kemudian di dalam segala pengalaman pahit yang kita alami, Allah turut bekerja dengan cinta kasih-Nya dan memampukan kita untuk mengampuni dan menjaga perdamaian, rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Maka Ibu Bapak, dua pesan firman Tuhan penting pada malam hari ini yang akan menghantar kita pada istirahat kita. Yang pertama, hargai dan pegang teguhlah perjanjian keselamatan yang kudus itu yang telah Allah lakukan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, yang tidak bercela itu mati untuk kita. Dan yang kedua, marilah kita belajar untuk mengampuni orang lain dengan mengizinkan rahmat Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ia berperkara seturut kebijaksanaan dan keadilannya di dalam segala pengalaman pahit yang kita rasakan. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus memampukan dan menguatkan Ibu Bapak dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah menutup segala aktivitas kami malam hari ini dengan firman-Mu. Kami memohon biarlah firman-Mu menerangi jalan-jalan kehidupan kami yang terkadang gelap dan mengerikan ini. Karena kami percaya bahwa firman-Mu lah yang telah menjadi manusia di dalam Kristus itu, terus berjalan dan berkarya bersama dengan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengarkan night call bersama-sama ini. Biarlah anak-anak-Mu dalam malam ini dapat beristirahat di dalam dekat cinta kasih-Mu yang kemudian memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat dan Juru Syafaat kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Kristus beserta kita.